Halo para sahabat Winters, selamat pagi. Pada pagi ini adalah pagi yang spesial hari ini. Tepatnya di tanggal 9 Desember ini, Indonesia punya gawe, yaitu Pilwali yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Nah, kali ini saya akan mengajak para sahabat Winters untuk berkunjung melihat beberapa TPS yang ada di RT 6 RW 8 Wonorejo Indah Timur Rungkut, Surabaya. Seperti apa pelaksanaan Pilwali yang ada di TPS di Rungkut ini? Mari simak dan ikuti perjalanan liputan saya kali ini. Selamat pagi sahabat Winters. Ya, dari perjalanan saya tadi, ini saya sudah berada di TPS 24 di RT 6 RW 8 Wonorejo Indah Timur Rungkut, Surabaya. Di sini saya lihat begitu banyak warga yang siap mengantri dengan antusias mereka untuk menjalankan kewajiban hak mereka untuk melakukan pencoblosan Pilwali tahun 2020 ini, meskipun saat ini cuaca lagi mendung dan hujan gerimisnya makin deras, tapi tidak menyurutkan warga untuk tetap datang ke TPS untuk melakukan hak dan kewajiban mereka dalam melaksanakan pencoblosan kali ini. Nah, seperti apa liputan saya selanjutnya, tetap ikuti perjalanan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Bisa dibicara dengan Ibu siapa? Ibu Tati. Oke, Ibu Tati, saya lihat tadi Ibu Tati keluar dari TPS. Nah, untuk melaksanakan kewajibannya sebagai hak warga negara Indonesia untuk melakukan pencoblosan Pilwali. Kira-kira menurut Ibu Tati sendiri di masa pandemi seperti ini, untuk pencoblosan yang dilakukan hari ini menurut Ibu bagaimana untuk protokol kesehatannya? Oh gitu. Kalau saya lihat ya dari ini tadi saya melakukan ini tadi ya, kayaknya sudah terpenuhi ya untuk protokol kesehatannya. Sudah terpenuhi untuk alat-alatnya, sudah ada ya, pokoknya ada sarung tangan, sudah semua sudah ada. Ya, menurut saya sudah semua. Sudah sesuai standar ya. Ya. Nah, ketika ini kan ada di Pilwali ini kan ada nomor 1 dan nomor 2. Nah, ketika Ibu mau melakukan pemilihan sesuai dengan hati nurani Ibu, entah itu yang nomor 1 atau nomor 2, harapan Ibu ketika nanti salah satu dari calon tersebut berhasil menjadi wali kota baru di Surabaya, harapan Ibu apa untuk kedepannya di Surabaya ini? Ya, semoga Surabaya ini lebih maju lagi, lebih makmur lagi untuk warganya ya. Kalau saya itu, kalau untuk tatanan kotanya sih menurut saya dengan wali kota yang lama sudah bagus ya.
Ya semoga aja nanti untuk perekonomian kota Surabaya lebih bagus lagi. Amin, amin. Kita semua berharap yang terbaik ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih banyak buat waktu yang sudah diberikan bagi kami. Semoga harapan yang Ibu sampaikan tadi bisa tercapai dengan baik. Selamat pagi Bu, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Selamat siang Bapak. Siang. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Supriyanto. Bapak Supriyanto. Gini Pak, ini kan cuacanya lagi mendung terus disertai hujan gitu. Nah, Bapak sendiri sampai istilahnya dibela-belain datang ke sini untuk melakukan apa Pak? Untuk melakukan pemilihan Wali. Ya, Wali Kota Surabaya. Oke Pak. Ketika Bapak melakukan hak dan kewajiban Bapak untuk mencoblosan memilih Wali Kota Surabaya yang baru, harapan Bapak sendiri ke depannya ketika salah satu dari beliau dipilih menjadi wali kota apa Pak? Ya, saya memilih untuk Wali Kota Surabaya ke depannya agar lebih baik daripada yang sekarang. Apa yang kurang bisa dibenahi dan menjadi lebih baik dari yang sekarang ini. Oke, menjadi lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya ya Pak. Itu harapan dari Bapak dan terutama semua warga Surabaya pada umumnya gitu. Terima kasih Bapak buat waktu yang untuk diberikan pada kami. Semoga harapan Bapak terwujud dan sukses selalu Pak ya. Terima kasih atas waktunya yang diberi ke saya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore Bapak RW. Ya, selamat sore. Boleh diperkenalkan Pak nama panjenengan? Saya Pak Ahmad Sungkono. Bapak Sungkono nggih. Begini Pak, untuk Pilwali ini kalau boleh saya tahu proses istilahnya proses dari awal pertengahan sampai akhirnya apakah berjalan sesuai dengan keinginan dari panitia sendiri Pak? Betul, jadi sesuai dengan keinginan panitia, kami sebagai RW adalah hanya menyikapi apa yang diperlukan oleh KPU. Terus untuk antusias warga sendiri, ketika kita tahu sendiri kalau di masa pandemi ini kan ada pencoblosan, itu bagaimana Pak warga menyikapi akan hal ini? Jadi kalau saya lihat sendiri, saya turun di pengajian, di waktu ada kampanye kecil ya, artinya bukan kampanye, artinya kayak pengajian pertemuan yang itu saya lihat tidak ada masalah, yang penting saling menjaga protokol kesehatan itu. Nanti istilahnya antusias warga untuk Pilwali ini masih tetap bersemangat nih Pak, tetapi tetap dengan menjalankan sesuai protokol kesehatan yang ada. Oke, harapan Bapak ke depannya untuk ketika Pilwali ini selesai, terus ketika sudah ada yang menjadi Wali Kota Surabaya yang terbaru, harapan Bapak untuk Surabaya khususnya untuk Wonorejo Indah Timur yang di RT 6 RW 8 ini bagaimana Pak? Jadi harapan kami kepada warga semua, siapa saja yang menjadi pimpinan atau wali kota, kita ikuti aja programnya yang akan diberikan kepada masyarakat nanti. Nah, masyarakat akan membutuhkan apa nanti, misalkan pembangunan atau papinisasi saluran itu kepada pimpinan siapa saja yang jadi, itulah harapan kami akan mengajukan kepada beliau. Sebenarnya harapannya yang terbaik untuk semua warga, khususnya di warga di RT 6 RW 8 Wonorejo Indah Timur ini kita. Kalau boleh tahu Pak, ini TPS ini ada berapa TPS yang dilaksanakan hari ini Pak? Jadi untuk khususnya RW 8 itu ada 6 TPS. Jadi mulai TPS 24 sampai TPS 29. Itu semuanya lancar dan aman. Lancar dan aman. Oke Pak, terima kasih banyak buat segala informasi yang sudah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan harapan Bapak bisa terwujud dengan baik dan benar demi
kenyamanan warga sekitar dan khususnya warga Wonorejo ini ya. Terima kasih banyak Pak, selamat sore. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Boleh tahu nama panjenengan sinten? Pak Sukoco. Oh Bapak Koco. Bapak Koco, tujuan Bapak ke sini kalau boleh tahu untuk apa sih Pak? Untuk menjalankan pemilihan wali kota. Meskipun ini dalam keadaan hujan, tapi jenengan tetap semangat di sini nggih? Pasti karena kita warga yang baik harus tetap mengikuti pemilihan wali kota. Nah, ketika panjenengan ini memilih ya di antara calon-calon wali kota Surabaya, baik itu yang dari pasangan yang nomor 1 ataupun yang nomor 2, kira-kira nanti ketika calon pilihan dari Bapak salah satu ada yang berhasil atau menang dan menjadi wali kota di Surabaya, harapan Bapak sendiri untuk kota Surabaya seperti apa? Ya mudah-mudahan wali kota yang baru ini siapapun yang terpilih akan menjadi yang lebih baik dari yang terbaik. Itu harapannya Bapak ya. Semoga harapan Bapak terwujud. Oke Pak, selamat melakukan tugas dan kewajiban Bapak. Terima kasih banyak buat waktu yang sudah diberikan bagi kami. Terima kasih. Selamat pagi Bapak. Pagi. Ya. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa ini? M Sujai. Pak Sujai ya. Pak Sujai, ini kan cuaca mendung, terus hujan, terus kenapa kok Bapak bersemangat sekali datang ke tempat ini Pak? Karena ada coblosan ini, terus kalau wali kota biar Surabaya ini lebih maju lagi. Gitu. Itu harapan Bapak ya. Harapan saya seperti itu. Kira-kira ketika Bapak mencoblos antara nomor 1 atau nomor 2, hatinya Bapak sudah mantapkah dengan calon-calon ini? Ya udah mantap, itu udah pilihan yang bagus, luar biasa. Kedua-duanya itu luar biasa. Kan niatnya untuk memajukan Surabaya gitu aja. Terima kasih banyak Pak buat waktu yang sudah disediakan. Semoga harapan Bapak tentang Surabaya supaya menjadi lebih baik ini bisa terwujud dengan baik. Amin. Terima kasih ya Pak. Selamat pagi Pak. Pagi. Selamat sore, mohon maaf mengganggu waktunya ini. Kalau boleh saya dikasih tahu, ini dengan Ibu siapa? Dengan Henis. Ibu Henis. Ibu Henis di sini bertindak selaku Pengawas. pengawas, berarti dari Bawaslu. Nah, kalau boleh tahu, pelaksanaan Pilwali pada tahun ini menurut Ibu bagaimana? Berjalan sesuai rencana atau berjalan dengan lancar sih. berjalan dengan lancar? Terus apakah ini sesuai dengan protokol kesehatan atau masih dirasa kurang Bu, dalam pemilihan Pilwali kali ini? Karena ini kan di masa pandemi ya? Iya. Sesuai protokol sih, menjaga diri sendiri sama orang lain juga. Terus dari hasil dari awal, pertengahan hingga akhirnya ketika proses ini berlangsung, apakah ada kendala yang berarti? Oh, tidak ada. Semuanya Berjalan lancar. Oke. Terus ketika Ibu melihat antusias warga, ini kan di samping masa pandemi juga hujan game. Tadi menurut Ibu, kira-kira warga yang datang ke sini antusiasnya seperti apa? Ya, antusiasnya ya semangat untuk memilih wali kota Surabaya. Ada yang nggak milih sih. Berbagai macam karakter orang ya. Betul. Oke. Nah,
Berikutnya boleh tahu dengan siapa ini saya berbicara? Hamidah. Ibu Hamidah. Oke. Ibu Hamidah bertindak sebagai Saya sebagai saksi. sebagai saksi. Menurut Ibu bagaimana proses dari Pilwali pada tahun ini? Alhamdulillah cukup baik. Sebelumnya menjadi saksi kan juga dibekali beberapa pelatihan. Jadi ketika hari H sudah siap. Terus ketika pelaksanaan ini berjalan, ya dengan tahu sendiri kan, musim-hujan juga dan masa pandemi. Terus antusias warga sendiri, menurut panjenengan bagaimana? Alhamdulillah cukup bagus ya. Soalnya kan ini tadi insya Allah 60% dari 100%. Menurut saya cukup bagus. Soalnya kan di masa pandemi seperti ini warga masih tetap berusaha untuk mencoblos. Harapan dari Ibu sendiri ketika proses ini berjalan selesai ya, nanti kan pasti ada salah satu calon, entah itu nomor 1 atau nomor 2 yang menjadi menjadi wali kota Surabaya yang baru. Harapan Ibu sendiri ketika beliau menjabat menjadi wali kota Surabaya yang terbaru apa sih untuk Surabaya? Siapapun yang menang, semoga lebih memajukan Surabaya, apalagi khususnya untuk warga yang kurang mampu, mungkin lebih banyak dibantu, dan dengan guru-guru honorer juga mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi. Terima kasih. Kalau Ibu sendiri harapannya untuk kota Surabaya ini ke depannya bagaimana? Lebih baik dan baik, lebih aman, lebih ya betul. Oke. Berarti intinya dari harapan panjenengan berdua ini, siapapun yang menjadi wali kotanya berharap kota Surabaya menjadi kota yang lebih bagus lagi, lebih baik, lebih aman dan nyaman ya. Oke, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang sudah diberikan kepada kami. Selamat sore. Selamat sore Bapak-bapak anggota KPPS yang terhormat. Pada kesempatan ini kami di Hari Wintim 06 ingin bertanya seputar Pilwali yang sudah dilaksanakan. Nah, bagaimana pelaksanaan Pilwali? Apakah mungkin ada kendala atau berjalan lancar sesuai dengan perkiraan dari semua panitia KPPS? Ya, selamat sore. Menjawab pertanyaan tadi, semuanya acaranya dari awal sampai akhir semua berjalan dengan baik, semua berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan apapun meskipun diguyur hujan. Tapi antusias para pencoblos sangat luar biasa. Beliau-beliaunya datang untuk melakukan pencoblosan untuk mendukung program pemerintah terutama di Surabaya. Di masa pandemi seperti ini ya, perbedaan apa sih yang paling mencolok ketika tahun-tahun sebelumnya, ketika saat pemilihan wali kota yang dahulu dengan pemilihan wali kota yang sekarang, kalau boleh bisa dijelaskan? Perbedaannya yaitu kalau dulu kita tidak menggunakan atribut-atribut seperti face shield, masker, terus termogan, terus sarung tangan karet, dan juga pencoblos kalau dulu itu tidak dianjurkan untuk menggunakan sarung tangan plastik, tapi sekarang dianjurkan untuk menggunakan sarung tangan plastik dan dibatasi ya. Jadi tidak boleh bergelombor terlalu banyak. Seperti itu perbedaannya. Dan di untuk DPT ada jamnya untuk kehadiran seperti itu. Berarti ini sesuai standar protokol kesehatan atau tidak menurut panjenengan? Ya, menurut saya sudah standar. Ya, sudah sesuai dengan standar protokol kesehatan. Terus gini, harapan dari para anggota KPPS ini, ketika nanti kita sudah tahu ya, mungkin nanti hasil totalnya siapa ya di antara pasangan nomor 1 atau nomor 2 yang akan menjadi wali kota berikutnya. Nah, kira-kira harapan kedepannya untuk kota Surabaya ini ketika ada wali kota baru yang akan mengatur kota Surabaya, kira-kira harapan dari anggota KPPS sendiri seperti apa? Untuk saya pribadi sih, semoga Surabaya menjadi kota yang lebih maju lagi untuk bisa merangkul milenial yang ada. Ya, untuk transportasi terutama juga kalau bisa
ditata atau dirapikan lah, ya dirapikan lagi. Kalau saya, harapan saya Surabaya menjadi semakin hijau. Bukan berarti menjadi hutan ya, tetapi hijau yang rapi, bersih akan membawa udara yang sehat tentunya. Dan harapan saya Surabaya menjadi semakin kota yang sehat. Kalau saya pribadi ya berharap lebih baik daripada pejabat yang sebelumnya. Iya, ya, makasih Mas. Oke. Berarti intinya kita mengharapkan Surabaya ini menjadi kota yang lebih baik, lebih bersih, lebih aman dan nyaman untuk seluruh warga, terutama warga kota Surabaya. Gitu. Nah, terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan untuk wawancara singkat ini. Semoga apa yang sudah dilakukan hari ini berjalan dengan baik dan lancar, menghasilkan sesuatu yang membuat warga Surabaya menjadi bahagia. Terus harapan dari panjenengan ini bisa terwujud dengan baik. Terima kasih sekali lagi, selamat sore. Selamat sore, Bapak bisa diperkenalkan nama panjenengan, terus panjenengan di sini sebagai apa? Selamat sore, saya Ahmad Yari sebagai Ketua KPPS di TPS 24 Kelurahan Wonorejo. Nah, di samping Ketua KPPS, panjenengan ini kan juga sebagai penanggung jawab di RT 6 RW 8 Wonorejo Indah Timur ini. Kalau boleh kami tahu nih, panjenengan ini di sini sebagai apa sih Pak? Selain Ketua KPPS loh Pak. Merangkap jabatan sebagai Ketua RT. Nah, Ketua RT yang luar biasa. Jadi begini Pak, kalau boleh kami tahu, proses Pilwali di masa pandemi ini menurut Bapak seperti apa? Ya, sebuah pengalaman yang luar biasa sebetulnya, karena prosesnya lain daripada yang lain, di mana kita harus memakai alat pelindung diri, terus kita harus jaga protokol kesehatan. Jadi memang secara syukur alhamdulillah tadi teman-teman Linmas sangat luar biasa juga di barisan garda paling luar untuk cuci tangan, memakai hand sanitizer, pakai sarung tangan plastik, itu terkoordinir dengan rapi, ya. Terus masuk di bilik semua sesuai dengan anjuran KPU, ya, seperti itu. Terus untuk TPS sendiri yang ada di RT-nya panjenengan ini ada berapa TPS Pak yang dilaksanakan untuk pemilihan Pilwali kali ini? Kalau untuk RW 8 ada 6 TPS. Ada 6 TPS. Salah satu TPS-nya di TPS di RT kita
Itu meliputi ada RT 6, RT 3, sama RT 4. Itu sebagian RT 4 ada yang terpanggil ke sini dan sebagian besar dari RT 3. Nah, kita sendiri juga tahu nih Pak, di Pilwali tadi hujan juga mengiringi perjalanan para warga yang hendak mencoblos menuju ke TPS masing-masing. Nah, menurut panjenengan, antusias warga sendiri ketika Pilwali ini ya di masa pandemi ya musim hujan ini, menurut panjenengan bagaimana Pak? Ya memang serba repot, serba salah juga sih. Sebetulnya mungkin mereka yang nggak hadir itu lebih skala prioritasnya ke kesehatan. Jadi di saat mereka berpikir kalau datang ke TPS itu nanti saya tertular COVID, mendingan saya nggak usah nyoblos, kan gitu ya. Padahal pemerintah sudah memikirkan sedemikian rupa. Syukur alhamdulillah juga dari 483 DPT 291 datang hadir. Jadi ya lebih dari separuh. Itu bagi saya di masa seperti ini sudah luar biasa. Berarti antusias warga masih ada gitu, meskipun ada rasa takut, tapi karena mereka punya rasa kewajiban, punya hak, terus pengen calon mereka menjadi wali kota di sini. Terus gini Pak, harapan Bapak secara pribadi gitu, ketika nanti ada salah satu calon, entah itu yang nomor 1 atau yang nomor 2 menjadi wali kota di Surabaya, harapan Bapak sendiri sebagai ketua RT di RT 6 RW 8 ini bagaimana Pak? Kalau harapan saya sih ya yang peduli dengan warga mungkin ya, yang peduli dengan warga, jangan hanya kalau mau pemilu aja mendadak peduli. Wah, itu penyakitnya yang luar biasa. Ya mohon maaf, memang seperti itu kenyataannya gitu. Kadang-kadang kita mau bikin apa, acara apa atau event apa, itu sulitnya minta ampun. Tapi di saat mau pemilu, banjir itu, proyek turun, semua turun, nggak tahulah itu gimana caranya orang-orang itu. Kadang-kadang serba repot juga kalau kayak kita RT itu jabatan apa sih Mas ya? Pengabdian, kalau bisa bilang pengabdian. Saya yakin mungkin bapak-bapak yang nyalon kalau disuruh jadi RT juga mungkin dia berpikirnya mungkin 30 kali mungkin. Seperti itu. Karena ribetnya juga ya Pak. Tapi intinya Bapak mengharapkan Surabaya ini menjadi kota yang lebih baik lagi. Jadi kedepannya kita semua juga berharap Pak agar kota Surabaya ini lebih aman, nyaman, dan apa yang menjadi keinginan warga terutama di Wonorejo Indah Timur ini bisa terrealisasi gitu. Apapun itu yang menjadi keinginan warga untuk kemajuan dan kemakmuran semua lapisan masyarakat. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih buat kesempatan dan waktu yang sudah diberikan oleh Bapak RT juga sebagai Ketua KPPS. Biarlah apa yang menjadi percakapan kita kali ini Pak, serta harapan Bapak bisa terwujud dengan baik untuk kota Surabaya yang tercinta ini. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih buat Wintim 06. Sami-sami Pak.
Plaza. Masuk. Ya. Tangannya. Satunya. Pakai ini. 36,3. Itu aja. 2. Dikumpulkan di keranjang merah. Panggilan. Mas Basuki Roy Hartono 325. Azizul 154. Eni Suryani 155.